Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Masukan kepada kedua narasumber kita pada pagi hari ini, dan bagi Anda juga kami ingatkan Anda dapat menyaksikan siaran kami Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi. Sehat di mana teman-teman? Sehat selalu. Cuaca agak mendung. Betul. Tetap semangat. Tetap Ya? semangat, tetap siaga. Oke, siap. Dan Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. jadi anomali atau bisa diartikan yang tadinya pagi panas, kemudian Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih Pak Jadi. Memang beberapa hari terakhir ya, atau bahkan minggu-minggu kemarin. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Antara lain itu adanya tumbuhan bibit siklon tropis seperti itu, yang mana bibit siklon tropis ini tumbuh di Samudra Pasifik bagian barat. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita
atau anomali cuaca yang kemudian tiba-tiba memasuki musim penghujan, apakah itu bisa apa ya istilahnya diprediksi sebelumnya dengan adanya yang disampaikan Ibu Astrid tadi itu ada perubahan cuaca itu tadi itu? Iya, jadi kalau misalnya anomali cuaca ini untuk sampai saat ini kita masih belum bisa prediksi kapan dia tumbuh, seperti itu. Jadi yang bisa kita monitor itu pergerakannya setelah dia tumbuh itu bergerak ke arah mana, Oke. gitu. Apakah nanti dia akan bertumbuh menjadi menguat atau mungkin dia nanti bakalan jadi siklon tropis atau hanya sampai di bibitnya saja, seperti itu Oke. sih sejauh ini. Dan kalau bisa diprediksi katakanlah, apakah itu di musim penghujan ini terjadi di 15 kabupaten kota atau di wilayah Sulawesi Utara atau mungkin hanya di wilayah-wilayah tertentu di kabupaten kota tertentu ini Bu Astrid? Oh, oke. Jadi kalau dampak dari anomali cuaca ini memang paling signifikan sebenarnya itu kalau dari pantauan kami justru di daerah kepulauan. Oke. Seperti itu. Bahkan kalaupun di daerah dataran Sulawesi itu bisa saja kayak kemarin di Bitung gitu. Tergantung wilayah mana yang terdampak dari siklon tropis ini gitu. Jadi kalau dia mungkin semakin bergerak dia mendekat wilayah Sulawesi Utara mungkin bisa seantero Sulawesi Utara mungkin terdampak. Tapi kalau mungkin dia bergerak menjauhi wilayah Sulawesi Utara tentu saja paling terdampak hanya di daerah kepulauan itu. seperti Berarti itu. seperti Sangihe dan Talaut itu ya? Betul sekali. Oke, baik. Berarti seperti yang mungkin bencana banjir di beberapa daerah atau mungkin kayak di Bitung kemarin, ada juga daerah Bolmong kalau tidak salah, Boltim kalau tidak salah. Itu dipengaruhi juga itu siklon tropis itu. Iya betul sekali. Jadi dampak yang terjadi di Boltim, beberapa bencana di daerah Bolmong Raya atau bahkan di Bitung itu salah satunya karena dampak siklon tropis ini. Akan tetapi kalau mungkin memang dari teman-teman di klimatologi Sulawesi Utara di daerah Bolmong Raya itu sendiri kan memang rata-rata di musim kemarau ini memang rata-rata hujan, prediksi akumulasi curah hujannya memang termasuk lebih tinggi dibandingkan daerah yang lain seperti itu. Jadi kalau memang sampai terjadi banjir bisa saja memang hujan di daerah itu juga sudah cukup tinggi ditambah dengan adanya anomali cuaca yang mana jadinya akumulasinya terjadi peningkatan yang akibatnya bencana. Oke, sampai kapan kira-kira itu Bu Astrid untuk anomali cuaca ini yang mungkin bisa dikatakan tidak bisa diprediksi ini? Seperti yang tadi saya sampaikan, kadang pagi panas, tiba-tiba siang atau sorenya hujan, atau mungkin bahkan malam hari. Apakah dalam beberapa hari ke depan ini biar mungkin masyarakat tahu juga, dan kemudian untuk wilayah-wilayah mana yang memang punya potensi yang kayak terjadi hujan lebat, angin, berangin dan sebagainya. Bisa dijelaskan? Iya, jadi kalau dari prediksi kami selama kurang lebih sepekan ke depan, memang yang kami pantau perlu diwaspadai peningkatan curah hujan yang signifikan yaitu di daerah kepulauan, itu termasuk Kabupaten Sitaro, Kepulauan Sangihe dan bahkan Kepulauan Talaut. Kemudian untuk di dataran Sulawesi yang perlu diwaspadai itu adanya di daerah Bolmong Raya dan sekitarnya, seperti itu. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Dhani ini Pak Dan. Mungkin tadi sudah dijelaskan Ibu Astrid terkait kondisi cuaca atau anomali cuaca yang terjadi di Sulawesi Utara. Langkah-langkah yang dilakukan, katakanlah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BPBD mungkin bersama dengan instansi terkait seperti apa? Pak Dhani silakan. Terima kasih Pak Calvin. Melihat kondisi cuaca yang terjadi sekarang dan berdasarkan pantauan dari teman-teman BMKG, Ibu Astrid tadi sempat menyampaikan bahwa kondisi kita yang dengan cukup anomali dan potensi hujan mungkin dengan intensitas sedang hingga lebat, mungkin sepekan ini berada di wilayah kepulauan. Namun kami memantau dalam beberapa 1 bulan terakhir ini di bulan Agustus ini sudah terjadi beberapa kali kejadian bencana dan itu rata-rata terjadi di kabupaten di wilayah Bola Mongondo. Memang catatan kami di Sulawesi Utara selang tahun sampai dengan bulan Agustus ini tahun 2025 sudah 54 kali kejadian bencana yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Dan itu paling banyak kejadian bencana banjir plus tanah longsor dan disertai pohon tumbang. Catatan-catatan yang kami melihat
kejadian-kejadian bencana yang barusan terjadi di Bolamondo Selatan, di Kecamatan Pinolosian, di Bitung, di Kabupaten Minahasa Tenggara, di daerah Tombatu, di Kabupaten Boltim kemarin, di daerah Nuangan. Memang luar biasa kejadian banjir ini. Dan kami tetap mempersiapkan karena memang kejadian bicara soal bencana, kita hanya mendapatkan informasi dari BMKG. Namun apa yang harus kami lakukan ketika itu sudah terjadi bencana? Ketika sudah terjadi bencana, kami harus segera merespon cepat untuk melakukan tindakan-tindakan bagaimana kita melakukan upaya-upaya supaya melindungi masyarakat yang terkena dampak. Dan mungkin catatan juga bagi kami bahwa yang terpenting pada saat ini sekarang ini bagaimana kita menyiapkan masyarakat untuk menghadapi kondisi cuaca seperti ini. Artinya memang ada mitigasi juga dari Ya, pemerintah juga ya? Ya, memang tujuan utama kami sekarang di penanggulangan bencana kami harus berbicara soal persoalan mitigasi. Bagaimana melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Betul, betul. Ada dua hal besar mitigasi. Mungkin yang pertama kita kenal mitigasi struktural. Bagaimana kita membangun infrastruktur, jalan, baru sungai, beli lereng-lereng, talut, perkotaan tebing jalan, perkotaan tebing sungai. Dan itu penting sekali. Namun untuk mitigasi struktural ya kita juga harus mempertimbangkan persoalan dengan kebutuhan dana yang cukup besar. Dan tapi tetap pemerintah mengupayakan sebisa mungkin bagaimana memfasilitasi infrastruktur itu bisa menjaga keamanan masyarakat dari bencana. Tapi hal yang terpenting sekarang mungkin itu yang paling bisa kami lakukan, bagaimana kita melakukan mitigasi non struktural dalam hal ini penyiapan masyarakat. Di situ dilakukan upaya kegiatan sosialisasi, pembekalan, ada edukasi, bagaimana masyarakat dipersiapkan ketika menghadapi bencana. Dan itu banyak hal-hal yang perlu kami sampaikan ke masyarakat melalui program-program pemerintah, ada Desa Tangguh Bencana, Kelurahan Tangguh Bencana, dan itu dijabarkan melalui Badan Penanggulangan Bencana di kabupaten kota. Oke, nah kalau berbicara mengenai, saya mungkin menyinggung terkait kesadaran masyarakat ini tentang pentingnya mitigasi, apalagi di kondisi cuaca yang memang akhir-akhir ini kan mungkin sebagian masyarakat mengatakan ekstrim, yang tadinya tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan begitu. Mungkin Pak Dhani melihat kesadaran masyarakat lah Sulawesi Utara khususnya. Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, memang kami terus menyampaikan ke pemerintah kabupaten, ke masyarakat melalui pemerintah kabupaten kota, atau kami turun langsung ke wilayah bertemu dengan masyarakat. Diharapkan masyarakat bisa segera saat ini dalam kondisi-kondisi seperti ini lebih memperhatikan tentang kebersihan lingkungan. Nomor satu misalnya, kita harus menjaga jangan membuang sampah sembarangan di sungai, di selokan, atau kita bagaimana kita membersihkan genangan-genangan di selokan. Karena kejadian bencana yang terjadi di wilayah pemukiman, terutama di wilayah-wilayah yang sifatnya kota, itu rata-rata karena ulah manusia. drainase. Iya, ulah manusia karena rata-rata drainase yang tersumbat. Ada hal-hal yang lebih besar kejadian bencana banjir, memang luapan sungai besar. Betul. Tapi memang yang sederhana paling banyak kejadian bencana di titik-titik spot lokal itu karena ulah manusia. Jadi terus kami himbau kepada masyarakat sesegera mungkin di saat kondisi 7 sampai mungkin sampai bulan depan, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bu Astrid bahwa kondisi kita memang agak cukup ekstrim. Ini masyarakat sebisa mungkin menjaga lingkungan, terutama menjaga selokan-selokan, memperhatikan infrastruktur rumah. Betul. Karena baru-baru di Kota Manado, terutama di wilayah Makeret, terjadi bencana angin puting beliung. Sebisa mungkin kita melihat infrastruktur. Kalau ada itu atap seng yang tidak bagus, segera diperbaiki. Segera diperbaiki infrastruktur. Apalagi bagi pemukiman warga masyarakat yang tinggal di bantaran sungai atau di lereng ketinggian di 35 derajat, itu kan ada ancaman banjir tentang longsor. Begitu juga dengan pekarangan kita atau di jalan yang ada pohon yang cukup besar yang berpotensi tumbang, segera memangkas, atau sebaiknya dahannya atau cabangnya dipersedikit. Betul sekali. Oke, baik. Pak Dhani,
Kalau berbicara memang tadi mungkin sudah disampaikan Ibu Astrid terkait kondisi di sejumlah wilayah memang punya potensi kan. Artinya memang perlu ada langkah-langkah mitigasi awal juga. Artinya dari BMKG sendiri sudah menyampaikan itu bahwa kayak seperti di wilayah kepulauan kayak Sitaro, Tahuna dan mungkin Talaut. Nah mungkin ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota di sana bagaimana kemudian menyiapkan, katakanlah ya, bencana ini kan bukan sesuatu hal yang dapat kita duga, artinya dia datang tidak ada yang tahu kapan, tapi paling tidak ada langkah-langkah kesiapsiagaan mungkin yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar supaya memang tidak sampai, katakanlah ketika terjadi bencana itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Tapi mungkin sebelum dijawab, kita rehat sejenak, tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Ini baru enak. Bentar Mi. Ini ada pesanan dari Yordania. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID tambah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Ya, Anda masih bersama kami dalam dialog forum komunitas kita pada pagi hari ini terkait topik waspada perubahan cuaca, bencana mengintai. Dan tadi kita sudah membahas di awal tadi dengan Ibu Astrid dari BMKG, juga ada Pak Dhani dari BPBD Sulut terkait kondisi cuaca dan mungkin langkah-langkah apa yang disiapkan oleh BPBD Sulawesi Utara agar supaya memang dapat memitigasi terjadinya suatu bencana di wilayah. Dan bagi Anda pendengar, pemirsa RRI, kami ingatkan juga bagi yang ingin menyampaikan masukan maupun saran bisa langsung di 082199835080. Mungkin ini sudah ada pertanyaan dari live streaming kami yang ada di YouTube, ada dari Audi Kandores ini mungkin. Yang penting jangan buang sampah ke got, saluran air hingga sungai karena banjir di perkotaan akibat sampah kebanyakan. Itu mungkin tadi sudah dibahas Pak Dhani ya. Iya. Mungkin bisa lebih mungkin apa ya, lebih diperjelas mungkin oleh dari pemerintah sendiri terkait kondisi-kondisi di wilayah lah. Artinya dengan perilaku-perilaku masyarakat yang ada juga yang memang tadi disampaikan Pak Dhani yang masih mungkin tingkat kesadarannya masih kurang ini. Jadi meskipun katakanlah ada himbauan, ada sosialisasi kepada masyarakat, namun ya itu tadi kembali ke masyarakat itu sendiri sebenarnya. Dari BMKG juga sudah katakanlah memberikan informasi terkait kondisi cuaca dan sebagainya, namun ketika itu masyarakat dianggap belum mampu bagaimana menerjemahkan suatu
apa namanya himbauan dari pemerintah ataupun stakeholder terkait, ya tetap akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mungkin banjir dan tanah longsor. Nah, mungkin bisa dijawab Pak Dhani. Banjir yang terjadi di perkotaan itu memang salah satu faktor adalah sampah yang menumpuk di drainase, di sungai atau di selokan, di saluran air. Itu memang rata-rata pemicu kejadian banjir di perkotaan. Tapi ingat, ada beberapa wilayah kita di Sulawesi Utara dari 15 kabupaten kota, kita kan cuma memiliki beberapa kota, daerah yang cukup dan yang cukup padat. Ada banyak kejadian, ada beberapa kejadian di kabupaten kota yang terjadi banjir di pemukiman, di pedesaan yang sumber airnya dari pegunungan. Nah, ini kita tidak bicara sampah lagi di situ. Ini persoalan pengelolaan lingkungan. Misalnya yang terjadi di Bolamondo, di Bolamondo Selatan, di Bolamondo Timur. Ini persoalan penataan ruang, persoalan pengelolaan lingkungan. Dan memang dari desain-desain dan kajian-kajian yang kami lalu lakukan, memang dari 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara, rata-rata kami memiliki tingkat ancaman bencana yang tinggi, terutama bencana hidrometeorologi. Dan inilah karena berdasarkan kajian yang dengan risiko tinggi untuk bencana hidrometeorologi, kami menyiasati bagaimana supaya masyarakat dengan kondisi ancaman ini bisa terhindar dari persoalan-persoalan itu. Salah satu, jangan membuang sampah di saluran air. Itu persoalan bencana di perkotaan. Dan mungkin banyak hal yang kami harus pertimbangkan, bahwa sehebat apapun kita melakukan mitigasi, kalau memang tadi Ibu Astrid katakan, kalau memang curah hujannya yang begitu tinggi, memang apa boleh buat, pasti resiko banjir pasti ada. Tapi dengan kita melakukan langkah-langkah bagaimana penyadaran masyarakat dengan membersihkan sungai, tidak membuang sampah sembarangan, paling tidak kita bisa mengurangi resiko. Nah, persoalan sekarang bicara soal kebencanaan kan bisa bicara soal keniscayaan. Kalau sudah terjadi, baru rasa baru penting gote ini. Kalau belum terjadi, enggak apa-apa. Ini hal-hal yang orang tidak bisa duga. Tapi pada dasarnya paling tidak ketika masyarakat mendengarkan himbauan pemerintah, aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah dengan tidak membuang sampah di saluran atau di sungai, tidak memperkecil aliran sungai, dan tidak membangun di daerah bantaran sungai. Dengan paling tidak dengan hal-hal itu kita bisa mengurangi risiko. Karena bicara soal kebencanaan sekarang kita hanya paling berat kita bicara soal bagaimana pengurangan risiko bencana. Bencana kita tidak bisa tolak. Kejadian fenomena alam yang terjadi sebagai pemicu bencana itu pasti datang. Betul. Cuma bagaimana kita mengurangi risikonya. Kalau dulu kejadian bencana hidrometeorologi bisa menimbulkan korban nyawa, hari ini kalau kita bisa zero, itu kan lebih baik. Dan kita puji Tuhan ada 5 kabupaten kota terjadi banjir yang dalam minggu ini dan minggu lalu. Puji Tuhan tidak ada korban jiwa. Memang bencana ya pastilah bencana menimbulkan kerusakan infrastruktur, kerugian material dan berujung pada kerugian negara. Karena catatan Kementerian Keuangan setiap tahun itu hampir 11 triliun kerugian negara. Luar biasa. Kita belum menghitung sih di Sulawesi Utara berapa kerugian kita. Tapi intinya bagaimana kita melakukan upaya-upaya penyadaran dan masyarakat juga mendengar himbauan dan aturan dari yang disampaikan oleh pemerintah supaya kita bisa mengurangi resiko. Karena paling utama, paling banyak terjadi kejadian bencana di Sulawesi Utara adalah bencana hidrometeorologi, banjir dan tanah longsor, disertai pohon tumbang. Pohon tumbang, Artinya memang tadi yang disampaikan Pak Dhani tadi dalam kejadian bencana beberapa seminggu 2 minggu terakhir ini kan tadi Pak Dhani sebutkan tidak ada korban jiwa, meskipun ada kerugian material. Apakah dianggap pemerintah itu berhasil dalam memitigasi masyarakat yang di wilayah yang tadi mungkin Pak Dhani sebutkan tadi itu? Memang kalau kita bicara soal berhasil enggak, capaian-capaian kita. Memang target kami, tujuan kami di kebencanaan, bagaimana kita menurunkan resiko bencana. Karena itu indeks resiko bencana tahun demi tahun kita harus menurunkan indeks resikonya.
untuk menurunkan indeks risiko ini yang merupakan jadi indikator keberhasilan pemerintah dalam urusan penanganan bencana adalah itu bagaimana kita menaikkan kapasitas masyarakat, kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam hal kita menghadapi bencana. Karena ancaman atau hasar itu tidak bisa orang tolak. Betul. Siapa yang boleh tolak? Begitupun kerentanan sosial. Penduduk di Indonesia atau di wilayah Sulut kita beragam dengan kemampuan sosialnya. Baru kerentanan lingkungan, ekspansi penduduk bertambah terus, pemukiman bertambah terus. Hutan sebagai penyangga air makin berkurang. Jadi dari 3 faktor itu antara ancaman, kerentanan, dan kapasitas, yang paling utama bagaimana kita menaikkan kapasitas masyarakat. Supaya masyarakat bisa menghadapi ketika terjadi ancaman bencana. Dan indikator yang ada pada kami di Sulawesi Utara bahwa tiap tahun indikator indeks risiko bencana di Sulawesi Utara menurun. Artinya kami mulai masuk pada strata keberhasilan. Tapi memang banyak catatan dari luar bahwa keberhasilan pemerintah dalam urusan kebencanaan apa sih? Kalau memang masih banyak korban berarti pemerintah belum berhasil dong melakukan upaya-upaya mitigasi dalam hal ini kebencanaan. Tapi itu tadi saya katakan bahwa ini mulai terukur bahwa kejadian banjir di bulan Agustus ini di 5 kabupaten kota, puji Tuhan tidak ada korban jiwa. Untuk kerugian material, kerusakan lingkungan pasti ada. Pasti ada ya. Dan itu urusan untuk penanganannya itu diatur sendirilah. Pemerintah ada punya strategi dalam hal bagaimana merehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dan yang paling penting dalam 2 minggu berjalan ini kami melakukan upaya gerak cepat atas perintah dari Bapak Gubernur Majen TNI Purnawirawan Yulis Silvanus SE memerintahkan supaya kami harus bergerak cepat dalam upaya penanganan darurat, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam penanganan pengungsi. Oke, baik Pak Dhani. Saya ke Bu Astrid ini. Bu Astrid mungkin bisa dijelaskan mungkin sedikit kembali ke pertanyaan awal tadi terkait kondisi cuaca ini kira-kira dalam beberapa hari ke depan ini, agar supaya mungkin masyarakat yang mendengarkan atau mungkin yang menonton tayangan kita pada pagi hari ini mungkin lebih aware lah katakanlah terkait kondisi cuaca dalam mungkin sepekan ke depan ini. Bu Astrid silakan. Iya, terima kasih. Jadi harapan kami dari BMKG Sulawesi Utara terlebih khusus untuk masyarakat di Sulawesi Utara ini tetap terus pantau informasi yang resmi kami keluarkan, itu baik di media sosial maupun informasi yang disampaikan lewat pemerintah-pemerintah setempat seperti itu. Jadi yang mana harapannya masyarakat bisa lebih update akan informasi yang ada, apakah nanti mungkin sepekan ke depan ada potensi untuk terjadi hujan atau tidak di wilayahnya atau di tempat tinggalnya seperti itu. Nah, tapi saya sebenarnya menanggapi juga tadi juga yang dari Pak Dhani, memang perlu saya akui untuk masyarakat di Sulawesi Utara ini sebenarnya sudah cukup teredukasi katakanlah. Iya, seperti itu. Jadi mereka juga sudah paham. Jadi informasi yang kami sampaikan, contoh misalnya kami mengeluarkan himbauan, respon dari masyarakat itu sangat baik seperti itu. Jadinya itu juga sebenarnya jadi salah satu indikator kami bahwa berarti masyarakat di Sulawesi Utara sudah cukup paham dengan yang kami sampaikan. Jadi mereka juga seharusnya sudah bisa untuk memitigasi diri mereka sendiri, minimal keluarga mereka seperti itu. Artinya di lingkungan di mana mereka tinggal itu, artinya seperti daerah-daerah kayak di Manado sini kan ada beberapa wilayah-wilayah yang memang padat penduduk itu. Itu kan bahkan dibangun rumah yang mungkin di aliran-aliran sungai. Itu yang mungkin perlu katakanlah apa ya, lebih banyak edukasi lagi agar supaya memang hal-hal itu yang memang bencana itu tidak terjadi, mengingat kondisi cuaca juga pada saat ini kan
Itu kira-kira sampai berapa lama? Saya masih penasaran ini sebenarnya. Bisa diperkirakan ini untuk Iya, kalau dari teman-teman di klimatologi kan memang mengatakan bulan Agustus ini memang masih periode musim kemarau. harusnya ya. Harusnya. Kemudian di bulan September normalnya itu harusnya kita sudah memasuki peralihan. Oke. Jadi September, Oktober, November ini harusnya kita memasuki periode peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. oke. Jadi justru memang perlu kewaspadaan lagi dari masyarakat dan bahkan pemerintah setempat itu terkait perubahan cuaca yang signifikan atau secara tiba-tiba seperti itu. Jadi justru yang paling kondisi cuaca yang paling ekstrim itu menurut kami memang pada saat kondisi peralihan ini. Jadi baik di musim kemarau ke musim hujan maupun dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi memang periode September, Oktober, November ini pasti akan ada lagi kondisi-kondisi yang mungkin seperti ini perubahan cuaca yang cepat seperti itu. Tapi nanti kita tunggu updatean juga dari teman-teman di klimatologi apakah memang kita juga sudah akan memasuki periode musim hujan dalam waktu dekat atau seperti apa. Oke, karena memang kalau kata orang Manado kan bilang kalau so berber itu musim hujan. Betul. Iya kalau di Manado katanya bilang Agustus begitu. langsung Desember gitu. Oke, baik, ini menarik ini perbincangan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita lanjut, kita akan terima telepon. Namun kita jeda sebentar, tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Ya, Anda masih bersama kami dalam dialog forum Konwa kita pada pagi hari ini masih dengan topik yang sama, waspada perubahan cuaca, bencana mengintai. Namun sebelum kita lanjut membahas terkait topik kita pada pagi hari ini, mungkin kita terima penelpon dulu ini. Sudah ada telepon yang masuk dari tadi. Pro 1, selamat pagi. Halo. Halo, opini publik, selamat pagi. Selamat pagi Pak, dengan siapa di mana ini? Dengan Pak Benijo di Bolang Mongondo Utara. Oke Pak Benijo, silakan Pak Benijo. Oke, langsung ke pertanyaan ke narasumber. Pertanyaannya langsung ya. Iya, silakan Pak Beni. Apabila terjadi bencana tanah longsor dan banjir, itu kan kebanyakan kalau di Sulawesi Utara, terutama 4 orang di Bolang Mongondo. Tapi untuk Bolmut, syukur alhamdulillah tidak berdampak, cuma di Boltim dan Bolselnya di desa Penolosian dan desa di apa itu ya. Pertanyaannya begini Pak, ketika terjadi bencana, apakah pemerintah sudah menyiapkan tempat evakuasi? Apakah pemerintah ini ketika terjadi bencana, apakah pemerintah sudah menyiapkan tempat evakuasi ya, evakuasi Pak arah bencana korban? Pertanyaan kedua, langkah-langkah apa yang diambil pemerintah ketika terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir? Itu aja, terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Benijo yang ada di Bolmut. Kita terima lagi satu penelpon di belakang Pak Beni. Pro 1, selamat pagi. Oh, belum ada ya mungkin bisa langsung dijawab ini Pak Dani, meskipun tadi mungkin sudah sedikit menjelaskan terkait penanganan, tapi mungkin ada pertanyaan tadi. Tapi ada juga masuk pertanyaan ini dari WA, mungkin bisa dibacakan dari Kristo di Ranotana. Bagaimana tips menegur tetangga yang sering buang sampah sembarangan di kali ataupun sungai
agar tidak tersinggung karena saya sering melihat kejadian seperti itu. Terima kasih. Ini pertanyaan. Oke, mungkin bisa langsung dijawab ini Pak Dani yang Pak Benijo dulu tadi Ya. terkait lokasi atau tempat untuk evakuasi ketika terjadi bencana, dan kemudian tadi pertanyaan kedua, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah ketika terjadi bencana. Mungkin bisa langsung dijawab ini Pak Ya, Dani. terima kasih Pak Benijo dari Bolmut. Salam kenal, tetap sehat dan tetap semangat. Begini Pak, kami dari pemerintah, terutama saya dari BPBD Provinsi Sulawesi Utara, tetap berkoordinasi dengan BPBD di Kabupaten Bolamondow Utara. Karena bicara soal bencana, memang amanahnya ada ke Badan Penanggulangan Bencana. Dan untuk pertanyaan Pak Beni tadi, apakah pemerintah telah menyiapkan jalur evakuasi, tempat shelter pengungsian kalau terjadi bencana? Itu memang standar dari pekerjaannya BPBD, harus merencanakan jalur evakuasi terutama di daerah-daerah rawan bencana. Dan pemerintah melalui rencana kontingensi harus mempersiapkan ketika terjadi bencana di mana harus mengungsikan pengungsi. Terus kebutuhan logistiknya di saat mengungsi bagaimana harus dipersiapkan. Kebutuhan personil dari pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dalam kebencanaan, seberapa besar kemampuan pemerintah dalam penanganan bencana. Dan itu memang mungkin saya rasa pemerintah Kabupaten Bolamondow Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana telah mempersiapkan itu. Hal ini kalau di penanggulangan bencana istilahnya kontingensi. Nah, dalam rencana kontingensi Kabupaten Bolamondow Utara pasti telah dipersiapkan untuk jalur evakuasi, tempat pengungsian, penyiapan sarana pengungsian, logistik, kesehatan, bagaimana mobilisasi untuk evakuasi. Dan itu mungkin Pak Beni, terima kasih masukan itu, dan kami tetap berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bolamondow Utara karena beberapa kejadian yang terjadi di Bolamondow Utara beberapa tahun lalu sampai hari ini bisa tertangani dengan baik. Artinya pemerintah Kabupaten Bolamondow Utara juga mempersiapkan untuk hal-hal itu. Dan mungkin langkah-langkah pemerintah bagi kami di Badan Penanggulangan Bencana, mungkin himbauan-himbauan di kondisi sekarang, imbauan untuk pemerintah, rekan-rekan kami di kabupaten kota, di BPBD 15 kabupaten kota supaya lebih siap melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baru lebih siap dalam melakukan edukasi, sosialisasi, komunikasi, dan segera mungkin menyiapkan tempat pengungsian, sesegera mungkin menyiapkan berapa kebutuhan logistik, kebutuhan peralatan, kebutuhan personil apabila terjadi bencana. Namun yang paling utama untuk hal-hal ini kita harus mempersiapkan bagaimana kesiapan masyarakat ketika terjadi bencana itu. Apa yang dikatakan Pak Beni tadi tentang jalur evakuasi dan tempat penampungan pengungsi, shelter. Artinya memang itu memang disiapkan ya, meskipun kalau tadi yang dari awal kita bicara bahwa kalau bencana ini kan tidak bisa diprediksi, tapi paling tidak yang disampaikan Pak Dani juga di awal sudah ada katakanlah langkah-langkah yang disiapkan untuk kesiapsiagaan macam infrastruktur dan sebagainya, ada mungkin mitigasi juga karena kan tidak ada yang tahu. Dan kami merespon apa yang disampaikan dari teman-teman dari BMKG bahwa kondisi 7 hari ke depan masih ekstrim. Artinya kami melihat itu dalam kacamata bahwa bencana ada di depan mata. Kenapa kita tidak melakukan upaya-upaya penyiapan, kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana. Dan itu memang tugas dari Badan Penanggulangan Bencana. Bagaimana mempersiapkan apabila terjadi bencana. Dalam hal penanganan darurat, bagaimana mengaktifasi posko penanganan darurat. Dan bagaimana melakukan operasi penanganan darurat, pemenuhan kebutuhan masyarakat bagi para pengungsi, bagaimana perlindungan terhadap kaum rentan. Banyak hal yang harus kami lakukan. Tapi ini terkait juga dengan ketika mungkin ini juga bisa kami sampaikan kepada masyarakat bahwa penanganan bencana di kabupaten kota itu diawali dengan penentuan status bencana di kabupaten kota. Kami di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Utara yang ketika terjadi bencana di kabupaten kota kami datang di situ dengan perintah tugas
sifat kami adalah sebagai pendamping, Pendamping, ya. mensupport kabupaten kota dalam hal penanganan darurat. Dan sebagai pelaku utama penanganan itu ada di Kabupaten kota, ya. Karena di kabupaten kota kan ada badan penanggulangan bencana Betul, betul. daerah di kabupaten kota. Mungkin Artinya itu. memang yang memang harus memang betul-betul prepare ya mereka Iya, ya. tapi kami tetap siaga 24 jam karena Pusdal Ops kami, Pusat Pengendalian dan Operasi di BPBD Provinsi Sulawesi Utara itu bekerja 24 jam memantau kondisi kebencanaan, kejadian-kejadian bencana di kabupaten kota. Sebisa mungkin kami juga berkoordinasi dan tetap menyampaikan kepada teman-teman di kabupaten kota dan kepada masyarakat yang ada di kabupaten kota apabila terjadi kejadian bencana sesegera mungkin melaporkan itu ke pemerintah setempat. Oke. Biar pemerintah setempat, pemerintah di kabupaten kota cepat juga melaporkan kepada kami di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Utara supaya kami bisa cepat juga membantu untuk penanganan darurat apabila terjadi kejadian bencana. Oke, baik. Artinya juga dengan BMKG sendiri juga koordinasi tetap Iya. berjalan ya. Artinya memang katakanlah memperkirakan kondisi-kondisi satu wilayah ketika misalnya akan terjadi hujan lebat ya itu mungkin bisa langsung cepat Pasti. ya. Kami tidak dalam pekerjaan kami tidak bisa terpisah dengan BMKG. Betul. Karena Kita pemicu bersinergi ya, Pak, bencana ya. itu pasti dari fenomena alam, fenomena hidrometeorologi. Artinya memang secara apa ya mereka yang mungkin punya otoritas Iya. dalam hal memperkirakan musim yang ada di apa ya di Indonesia mungkin dalam hal ini kalau kita di Sulawesi Utara jadi mungkin mereka yang lebih dulu tahu ini potensi akan terjadi musim kemarau panjang misalnya atau musim hujan dengan intensitas tinggi misalnya. Jadi ya itu tadi mungkin langkah-langkah yang disiapkan BPBD ya itu tadi mungkin mitigasi dan sebagainya. Oke, jadi artinya tetap jalan. Nah terkait pertanyaan ini mungkin dari apa tadi tips menegur tetangga katanya yang sering buang sampah sembarangan ini mungkin lebih ke kalau mungkin saya mungkin bantu jawab ya tegur selama itu yang untuk kebaikan gitu. Karena itu kan juga nanti bukan tidak mungkin berpotensi juga ketika di kondisi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi pada saat ini bisa mungkin menimbulkan ya mungkin banjir di wilayah mereka mungkin seperti itu. Ini mungkin juga saya kasih tips ke Bapak bagaimana supaya menegur, jawab aja. Ada filosof di Badan Penanggulangan Bencana, torang jaga alam, alam jaga torang. Artinya ketika satu individu atau kelompok yang tidak menjaga alam, ancaman bencana mungkin bisa terjadi kepada mereka. Karena kalau kita menjaga alam, alam pasti jaga torang. Oke. Artinya alam juga akan mengembalikan sebenarnya apa yang kita kasih ke alam. Alam menyeleksi siapa yang berbuat tidak baik kepada alam. Oke. Sudah mungkin jadi hukum alamnya seperti itu karena, ya. rumah saya di pinggir sungai kecil. Kerja saya itu setiap 2 minggu bersihkan sungai di pinggir rumah saya. Karena dan sampai hari ini puji Tuhan sebesar sekencang apa hujan saya masih aman-aman. Akhirnya saya berpikir mungkin ini filosof ini kena juga ya. Wah, siapa jaga alam dia alam mau jaga. Oke, baik. Ini ada saran dari Tou Tomon katanya perbanyak edukasi ke masyarakat, jangan buang sampah sembarangan, ding, tetap waspada. Yang di jalan harap hati-hati dan yang di hati jangan jalan-jalan. Makasih. Ini masukan yang luar biasa ini. Memang kalau berbicara apa ya mungkin Iwas mungkin bisa jawab ini. Apa yang menjadi saran dari Tou Tomon katanya jangan perbanyak edukasi ke masyarakat. Tadi kan mungkin sudah disampaikan Ibu Astrid ya. Edukasi ke masyarakat lewat mungkin penyampaian lewat website resminya BMKG terkait kondisi-kondisi mungkin ada tapi apa ya ada hal lain tidak selain mungkin himbauan dalam bentuk bentuknya flyer atau apa namanya itu untuk kondisi-kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan. Ada tidak hal-hal lain yang mungkin dari BMKG sendiri yang sifatnya mungkin lebih kreatif agar supaya memang masyarakat ini cepat apa bahasanya cepat iya terserap begitu. Silakan Bu Astrid. Iya. Jadi memang edukasi yang kami lakukan di BMKG betul kami melakukan segala cara jadi mengikuti dengan zaman sekarang ya apalagi kebanyakan mungkin yang pengguna internet itu anak-anak Gen Z dan lain sebagainya ya. Jadi kita juga mengikuti perkembangan zaman sekarang bagaimana informasi atau
informasi penting yang kita sampaikan itu bisa diterima sama mereka begitu. Oke. Jadi kalau di Instagramnya kami itu kami pasti akan memberikan edukasi entah dalam bentuk infografis Oke. atau bahkan video pendek seperti itu, yang mana kita sampaikan kejadian, misalnya contoh kejadian yang terjadi di wilayah atau satu lokasi kejadian betul. begitu kan, penyebabnya karena apa, atau bahkan mungkin edukasi terkait misalnya curah hujan sekian itu dampaknya di suatu wilayah itu bisa seperti apa gitu. Banyak hal yang kami buat, dan yang kami harapkan memang semoga lewat itu juga masyarakat bisa terima begitu, lebih oke. terima lagi informasinya gitu. Oke, karena memang kalau berbicara edukasi memang sebenarnya itu bukan juga sebenarnya tanggung jawab pemerintah maupun stakeholder. Sebenarnya itu tanggung jawab bersama sebenarnya kita sebagai mungkin masyarakat yang memang harus katakanlah menjadi apa ya, mengedukasi lah katakanlah untuk diri kita sendiri, karena seperti yang tadi Pak Dadi sampaikan, apa yang kita berikan ke alam ya alam akan memberikan itu juga kembali ke kita Iya, ketika kita tidak menjaga alam. Menarik pembahasan kita, namun kita terima satu penelpon. Pro 1, selamat pagi. Halo, Ya, halo, selamat pagi Pro 1. selamat pagi. Pagi, dengan siapa Pak, di mana? Dengan Pak Onal di Winangun. Oh, silakan Pak Onal di Winangun. Ini mau bertanya, kalau kemarin kan kita sempat ikut-ikut tuh berita-berita informasi dari BMKG. Bilang katanya kemarau. Maka orang ini sekarang musim kemarau atau musim hujan. Terus kalau melihat kemarin kan ada dia bilang ada informasi cuaca 3 hari, 7 hari. Nah ternyata prediksi-prediksi yang beberapa kali yang kita ikuti kadang-kadang tidak sesuai begitu. Oke. Nah apakah ini memang benar-benar yang diinformasikan itu apa sifatnya memang cuma prediksi saja, atau memang kadang-kali kemarin memang hujan loh begitu. Baru terus kalau mau bilang kemarin kan bilang cuaca berbeda-berbeda di kabupaten kota di Sulawesi Utara. Nah, apakah ini juga menjadi pemantauan khusus? Ini kejadian ini apa akan menyeluruh begitu kalau misalnya hujan lebat atau hujan sedang begitu? Oke. Terus yang ke BPBD ini terkait dengan mitigasi bencana. Ada beberapa daerah rawan kebencanaan, tapi nanti tindakannya ketika terjadi bencana baru bertindak. Gitu. Tapi untuk yang misalnya penyiapan tenda atau alat-alat untuk kebencanaan itu sudah jarang dilihat gitu. Cuman itu saja, terima kasih, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Onal yang ada di Winangun. Mengingat waktu, satu penelpon saja yang kita terima pada pagi hari ini. Mungkin bisa dijawab tadi pertanyaan Pak Onal ini. Katanya Bu Astrid, berdasarkan perakiraan kemarin bilang panas, ini tiba-tiba hujan. Baru kemudian ada juga apa tadi ya, di setiap wilayah itu apakah sama katanya untuk kondisi. Oke, mungkin bisa dijawab. Oke, ya terima kasih Pak Onal dari Winangun. Terima kasih banyak, berarti Bapak ini termasuk salah satu yang update berarti dengan informasi kami. Terima kasih banyak Pak. Jadi menanggapi tadi pertanyaan Bapak, memang untuk kondisi di wilayah Sulawesi Utara sekarang itu, kalau dari klimatologisnya diprediksikan memang masih musim kemarau seperti itu. Teman-teman dari klimatologi Sulawesi Utara juga masih dengan pernyataannya mereka bahwa untuk periode Agustus ini itu kita masih musim kemarau. Kenapa? Karena dari data yang mereka kumpulkan berdasarkan data-data pos hujan yang punya BMKG yang tersebar di Sulawesi Utara, rata-rata dasariannya itu ternyata walaupun dia ada hujan, tapi akumulasi hujannya sebenarnya masih lebih rendah dibandingkan kondisi mungkin musim hujan atau bahkan musim peralihan seperti itu. Nah makanya memang dari kami juga masih dengan
pernyataan yang didukung oleh pernyataan yang dikeluarkan sama Klimatologi Sulawesi Utara bahwa memang di periode Agustus ini kita masih musim hujan. Nah, namun menjadi catatan bagi Bapak Ibu masyarakat semua, memang periode musim hujan kan ini bukan berarti kita tidak ada hujan. Betul. Seperti itu. Akan tetapi yang membedakan musim kemarau dengan musim hujan yaitu dari jumlah curah hujannya. Oke. Ya, akumulasi jumlah curah hujannya baik itu per harian maupun rata-rata bulanan. Itu memang kita lihat bahwa ternyata walaupun di musim kemarau dia tetap ada hujan begitu walaupun rendah seperti Oke. itu sih. Oh, nah tadi yang ada pertanyaan kedua tadi terkait wilayah-wilayah mungkin apakah akan sama curah hujannya katanya itu? Oke, ya kalau misalnya untuk rata-rata curah hujan di wilayah Sulawesi Utara apakah sama atau tidak, bisa kita katakan itu pasti tidak gitu karena kondisi atau dampak hujan yang dengan intensitas lebat itu tidak terjadi di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Jadi yang paling signifikan memang ada di beberapa wilayah saja seperti itu. Tadi yang sudah disebutkan Betul. Ibu Astrid tadi Yang wilayah sudah saya sebutkan kepulauan. di awal Oke. seperti itu. Nah mungkin Pak Dani bisa menjawab ini tadi pertanyaan Pak Onal tadi yang terkait langkah-langkah penanganan. Siap, Sepertinya mirip-mirip ini pertanyaan yang dengan seperti yang dikatakan Pak apa yang disampaikan Pak Benijo tadi di Bolmut. Mungkin bisa dijawab Pak. Ya, terima kasih Pak Onal. Ini masukan baik bagi kami juga. Tapi saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Onal, apakah kami punya persiapan untuk menghadapi kejadian bencana. Pak Onal, kami di Badan Penanggulangan Bencana tetap ready 24 jam. Kami bertugas bagaimana melindungi masyarakat dari ancaman bencana sebelum kejadian bencana. Dan apabila sudah terjadi bencana, kami harus hadir itu 1x24 jam di saat kejadian bencana. Itu dia mau terjadi di wilayah Kota Manado, di wilayah Bolmong, itu bagian tugas dari kami. Dan mohon Pak Onal dan teman-teman yang lain bisa bantu kami untuk tetap menginformasikan kejadian-kejadian bencana yang terjadi di lingkungan masing-masing biar kami cepat untuk merespon itu. Dan kami ready untuk personil, peralatan, dan tetap berkoordinasi dengan kabupaten kota yang ada. Supaya kami bisa bekerja dengan baik. Terima kasih atas dukungan dari Pak Onal dan masyarakat yang lain yang tetap membantu kami. Karena pada dasarnya bencana ini adalah upaya penanggulangan secara bersama-sama. Betul. Karena memang undang-undang mengamanatkan kepada Badan Penanggulangan Bencana. Tapi pada dasarnya bencana itu adalah upaya yang harus dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, baru jurnalis, dari para pakar, akademisi, itu ada pentahelix namanya. Karena memang ya itu yang tadi, kalau kembali lagi yang bahwa bencana itu tidak bisa diduga ya, ketika terjadi itu ya tentu jadi tanggung jawab bersama. Artinya bagaimana supaya bisa dilakukan penanganan secara tepat dan cepat. Tidak ada korban jiwa. Ya kalau berbicara bencana pasti berbicara ada pasti kerugian material seperti yang mungkin kemarin ya Pak Dani kalau tidak salah sempat menyalurkan juga bantuan di Kota Bitung ya kalau tidak salah. Kemarin. Memang ini mungkin saya tambah sedikit. Tadi yang disampaikan dari Tomohon bahwa hati-hati di jalan, ini perlu juga kami sampaikan kepada masyarakat bahwa di saat kondisi cuaca lagi ekstrim, hujan lagi keras, angin lagi kencang, sebisa mungkin masyarakat mengurangi aktivitas. Kalau boleh istirahat sedikit, jangan berpaksa berjalan. Tapi saya yakin karena dari pengalaman kami memantau Sulawesi Utara, masyarakat Sulawesi Utara lebih teredukasi. Rata-rata kalau hujan tuh jalan sunyi. Iya biasanya kan ada orang masih. Karena berbahaya kalau di saat hujan keras atau angin lagi kencang, karena biasanya itu terjadi pohon tumbang kan yang bisa mencelakakan pengguna jalan. Nah memang tugas dari kami pemerintah di saat keadaan seperti ini, cuaca kondisi lagi ekstrim, bagaimana kami melakukan upaya pemangkasan pohon-pohon yang sudah tua mungkin tumbang. Nah, itu yang sementara dilakukan oleh di wilayah Kota Manado, Kota Tomohon, terutama jalan-jalan yang
Apalagi Tomohon ini ya Tomohon. untuk Jalur Manado Tomohon Manado kan Tomohon. ini jalur yang cukup padat dan resiko longsor serta pohon tumbang tinggi. Oke. Jadi memang selalu dirawat itu. Oke, Bekerja baik. sama dengan Kementerian PU Balai Jalan. Oke, baik Pak Dani. Sepertinya kita sudah ada di penghujung ini. Mungkin sebagai closing statement, Ibu Astrid aja dulu ini. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, mungkin himbauan pesan kepada masyarakat agar supaya mungkin mewaspadai di kondisi cuaca yang terjadi akhir-akhir ini. Silakan Ibu Astrid. Iya, jadi kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado selaku yang bertugas untuk memberikan informasi cuaca publik. Himbauan kami bagi masyarakat di Sulawesi Utara terlebih khusus terus waspada atau tetap waspada akan perubahan kondisi cuaca yang cepat berubah ini. Jadi tidak cuma hati yang cepat berubah, tapi cuaca juga cepat berubah seperti itu. Dengan beraktivitas, hati-hati dalam beraktivitas sesuai kondisi cuaca yang ada, terutama apabila perubahan cuaca hujan disertai kilat atau petir maupun angin kencang. Kemudian juga waspada terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, seperti mungkin yang tinggal di topografi yang tinggi dan lain sebagainya, itu perlu waspada akan dampak dari bencana hidrometeorologi yang kemungkinan akan terjadi di suatu wilayah tertentu seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Astrid. Pak Dani mungkin singkat apa yang ingin disampaikan? Yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, ya, terutama yang berada di lokasi daerah rawan bencana, misalnya di bantaran sungai atau yang tinggal di perbukitan atau di lereng, sebisa mungkin melihat kondisi cuaca di sekitar tempat tinggal, sebisa mungkin mengurangi aktivitas atau menghindar di saat kondisi lagi ekstrim, dan menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah di saluran air, selokan, segera membersihkan di pekarangan atau ada pohon besar, kurangi pohon, lakukan penebangan pemangkasan daun. Terus kalau bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat di kelurahan, pastikan bahwa di satu desa atau kelurahan punya jalur evakuasi, dan tetap memantau informasi dari BMKG melalui sosial media dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Tetap berkoordinasi dengan lurah atau kepala lingkungan, dan apabila ada kejadian-kejadian cepat laporkan kepada pemerintah supaya pemerintah bisa cepat melakukan penanganan darurat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Dani Repi, penata penanggulangan bencana ahli muda BPBD Sulawesi Utara, sudah hadir di Terima kasih Pak RRI. Calvin. Ibu Astrid selaku koordinator observasi dan informasi Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado. Terima kasih juga Ibu Pak Astrid. Calvin. Dengan demikian berakhir pula dialog kita pada pagi hari ini. Saya yang bertugas Calvin bisa undur diri beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih penanggung jawab Kepala LPPRI Manado Bapak Ashari Bahariawan Talib, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada dialog pagi ini. Sampai jumpa kita di dialog selanjutnya dengan topik yang tentunya berbeda. Saya Calvin bisa undur diri. Terima kasih, selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.